The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di Furoshiki Channel. Seperti yang sudah kalian tunggu-tunggu dan ini sudah cukup telat ya. Saya akan lakukan tes run di lintasan 3 jalur ini untuk 3 kit Gun Blaster guys. Nah ini dia lintasan kita cukup seru ya. Dan ini akan kita coba turunkan nanti satu persatu dulu untuk kit Gun Blaster dari 3 varian kit yang berbeda. Dan ada satu yang dari Tamiya original guys. Nah apa saja kitnya? Kita langsung aja cek ya. Jadi di sini kita akan lihat dulu untuk kit pertama kita. Ini adalah Gun Blaster Cusco Special dengan warna smoke clear seperti ini. Dan ini tentu saja dari Jiepin guys. Nah, kalian sudah lihat tentu saja untuk video unboxing dan juga rakitnya ya. Dan di sini kita akan coba menggunakan baterai Neochem, kita nyalakan dan setelah ini kita langsung turunkan saja untuk kit ini di lintasan ini. Jadi tidak ada yang kita ubah ya. Untuk settingannya sama plug dengan yang keluar dari box. Jadi seperti tes run saya sebelumnya. Jadi ini akan saya turunkan seperti apa adanya begini guys. Nah untuk kit kedua ini adalah Gun Blaster dengan LED unit. Dan ini cukup heboh ya, pertama kali rilis dengan LED pada bagian tengahnya. Ini cukup unik, mirip dengan animenya guys. Jadi Gun Blaster XTO yang biru ini kalau di gambar boxnya memang memiliki lampu di bagian depannya. Hanya saja pada kit yang selama ini rilis semuanya hanya stiker saja. Dan Jiepin mewujudkannya dalam bentuk nyata dengan memberikan LED unit di tengahnya. Oke, ini dia sudah kita coba engine on dan tidak ada kendala ya. Dan kit ketiga ini adalah Gun Blaster XTO juga kan, tapi ini original Tamiya dengan gear super speed 3,5:1. Dan untuk kali ini kita coba samakan untuk mesinnya ya. Jadi mesinnya saya gunakan mesin bawaan Jiepin guys yang tidak terlalu kencang tentunya. Dan bisa dibilang 11-12 dengan mesin bawaan box atau normal motor FA130 baik Mabuchi ataupun SMC. Nah, kita coba pasangkan baterai Neochem dan kita nyalakan di sini. Oke, tidak ada kendala ya. Jadi untuk kit Gun Blaster ketiganya akan kita coba lihat lagi secara sekilas. Dan untuk kit dengan bodi polikarbonat ini tentu saja akan memiliki keunggulan karena bodinya lebih ringan guys. Nah kita lihat satu persatu ya. Untuk yang pertama adalah Gun Blaster XTO dengan LED unit pada bagian tengahnya. Dan ini menggunakan touch sensor ya, bisa kalian sentuh dan tinggal kalian on dan off kan saja bagian LED unitnya dengan menyentuh sisi kiri atau kanan tergantung menghadap kemana untuk kitnya ya dari bodi mobil kalian guys. Nah yang kedua ini adalah kit Gun Blaster dengan body smoke seperti ini ya. Dan ini juga cukup ganteng dengan chassis ciri khas dari Jiepin dengan FMA yang sudah bolong-bolong kayak gini. Tentu saja ini juga merupakan fitur lightweight ya. Dan bodinya pun dia sudah ditrim walaupun beberapa teman bilang trimmingannya kurang oke ya. Ada bentuk petir di situ dan segala macam. Jadi ya ada beberapa yang kurang cocok dengan desainnya guys. Tapi buat saya sih oke-oke saja selama kitnya dapat berfungsi dengan normal. Nah kit ketiga ini adalah Tamiya original Gun Blaster XTO dengan bodi polikarbonat. Dan kalian tentu saja juga sudah lihat kit ini saya unboxing, rakit dan juga saya lakukan tes run guys. Nah kita langsung aja turunkan. Untuk kit pertama adalah Gun Blaster XTO dengan LED unit dari Jiepin. Kita mulai di sini. 2 go. Wow, itu dia guys. Turun pertama langsung kelontang dari bridge terakhir ya dan menabrak box start. Kita langsung aja coba turunkan lagi dari A. Kita lihat apakah permasalahannya sama di titik yang itu juga. Dan itu dia guys, rupanya sama, dia bounce bagian belakangnya miring dan nabrak box start. Jadi untuk turun satu street belok ini memang agak-agak ngeri ya. Tapi kita nggak apa-apa, kita coba aja turunin lagi di B ya kali ini. Dan untuk kitnya ini memang cukup kokoh ya dari Jiepin, tidak serapuh Daxing. Jadi untuk Jiepin ini cukup kokoh walaupun kelontang beberapa kali guys. Nah setelah kita turunkan rupanya sama, di lane C dia juga kelontang menabrak box start dan nyangkut di lintasan. Tapi nggak apa-apa, ini rupanya bisa turun lagi dan kita lihat semoga kali ini di lane C bisa aman dia guys. Biar. Oke, itu dia cukup aman. Setelah ini kita ambil ya dan kita akan coba turunkan kit kedua kita.
Oke guys, ini dia Gun Blaster XTO dengan LED unit, ganteng banget ya. Walaupun dengan komponen LED unit di bagian bawah bodinya tentu tidak menghambat kit ini untuk bisa melaju dengan cukup lincah di lintasan kita. Oke, kit kedua adalah Tamiya original Gun Blaster dengan bodi polikarbonat. Begitu dimulai dia miring saat belok ya, walaupun tidak bounce, tapi saya rasa dia tidak cukup kuat menahan saat miring. Akhirnya kelontang berbalik arah dan masuk lagi ke track guys. Nah, kita tangkap dan kita langsung turunkan aja, dan kita lihat bagaimana saat melewati box start. Oke, cukup aman ya. Kita biarkan dulu menyelesaikan 3 lap. Iya, itu dia di lap kesekian dia turun, menukik bagian belakangnya dan miring lalu nabrak box start. Nggak apa-apa, kita ambil aja. Dan rupanya mesinnya terlepas guys di sini, tapi nggak apa-apa, kita lihat tidak ada komponen yang pecah, jadi masih cukup kokoh ya untuk kit original Tamiya ini. Kita akan coba pasangkan lagi dan setelah ini kita coba turunkan Gun Blaster XTO dengan body smoke ya. Kita lihat bagaimana performanya guys. Ya, ini tadi saya penasaran, jadi kita coba turunin lagi dan rupanya memasuki lap kedua dia turun, bounce dan nabrak box start lagi, dan kita biarin aja deh dulu. Kayaknya ini bakal jadi kendala ya sebelum masuk finish. Ini ada turunan satu street lalu belok. Kalau nggak pas dia guys, dia pasti akan miring ataupun bounce dan nabrak box start di situ. Dan itu dia, lewat pindah jalur dia miring dan akhirnya terbalik guys. Oke, ini dia sudah saya tangkap dan tidak ada kendala ya. Dan kita langsung aja guys turunkan kit ketiga kita. Ini adalah Gun Blaster XTO dengan body clear smoke dari Jepin juga. Iya, itu dia turun dari bridge terakhir, sama ya, bagian belakang terangkat, miring, dan kali ini parah banget sih sampai keluar dari arena dan nabrak kemana-mana tuh. Ya udah deh, kita ambil aja. Dan amazingnya tidak ada yang retak sama sekali ya. Tadi sempat nabrak counter toko dan berbalik dan nabrak lagi, tapi untungnya nggak apa-apa. Jadi udah, kita coba terusin aja. Kita lihat di sini apakah bisa menyelesaikan 3 lap dengan baik guys. Iya, itu dia waktu lewat bridge terakhir dia miring dan berbalik di situ. Oke, terakhir kali ya kita coba turunin lagi, kita lihat bagaimana performanya guys. Iya, itu dia turun dari bridge pertama ya, dan dia miring dan tidak bisa menahan saat berbelok, akhirnya keluar lintasan dan kontang di sana. Ya udah, kita coba ambil ya. Setelah ini kita langsung aja turunin ketiga kit bersamaan. Baterainya nggak saya ganti karena sudah cukup terkuras dan saya rasa untuk speednya juga sudah cukup dapat speed yang pas ya harusnya ya. Dan ini untuk yang clear smoke ini walaupun small diameter dia agak-agak ngeri juga ya di track ini ya. Biasanya kalau small diameter itu relatif jauh lebih aman dibandingkan dengan velg yang diameternya lebih besar. Ya udah, kita langsung aja guys turunkan ketiga kit bersamaan. Here we go. Oke, itu dia Gun Blaster dengan LED kebalik ya karena dia bounce di situ, dan kita lihat tersisa 2 kit guys. Ini siapakah yang bisa finish duluan? Tamiya original unggul di depan dengan bodi polikarbonat yang sangat ringan ya. Kita lihat memasuki lap terakhir. Iya, kelontang untuk Gun Blaster, clear smoke-nya, nabrak box start, dan Tamiya original berhasil finish dengan cukup aman di situ guys. Oke, Tamiya unggul. Oke, kita angkat ya. Kita bersihkan dulu ban-bannya dan kita coba turunkan lagi dari box start. Kita mulai di sini. Oke, cakep, seru banget ketiga kit saling bersaing ya di track ini. Kita lihat siapakah yang bisa finish 3 lap duluan guys.
Kali ini Clear Smoke berada di depan, Tamiya di urutan kedua, dan Jepin LED di urutan terakhir. Mungkin karena bobotnya berat ya. Iya, itu dia. Padahal mau finish yang Clear Smoke tapi nabrak, disusul nabrak Tamiyanya dan juga dihantam lagi sama LED Jepin dari belakang. Tapi ya udah nih, Tamiyanya masuk lagi, tapi nggak bisa kita anggap ini safe race ya karena udah kelontang semua sebenarnya. Ya udah, kita ambil dulu, kita coba ulangi dari box start guys. Oke, LED kebalik, kita ambil. Menyisakan 2 kit ya, Clear Smoke dan juga Tamiya original. Sepertinya Tamiya kesulitan nih menyusul race kita kali ini. Yang LED saya turunin aja biar tambah seru ya. Masih uber-uberan, Tamiya original lawan Clear Smoke Jepin. Kita lihat apakah bisa disusul ya. Kejar. Wah, ketinggalan, kalah gesit. Iya, semakin jauh dan Jepin berbalik dan nabrak. Itu dia guys, nabrak Tamiya original. Waduh, ini retak nggak ya? Kita coba ambil dulu nih. Kita cek guys, rupanya nggak ada yang retak, cuma kotor aja ini tadi kena trek. Kita lihat semuanya masih aman. Jadi baik Tamiya dan Jepin, kualitas plastiknya cukup kuat ya, walaupun head to head adu banteng. Keduanya tidak ada yang retak sama sekali. Rollernya pun masih berada pada tempatnya. Hanya saja untuk yang LED ini tadi bodinya mencetat dia guys. Jadi sedikit terbuka, kita pasangkan lagi. Dan kita mulai lagi race-nya dari box start. Oke, LED sudah keluar. Dia lompat, turun, bounce, dan nabrak box start. Lagi-lagi problemnya di roda belakang ya. Ini kalau bisa kita bikin pakai hard tire untuk belakang mungkin aman nih guys. Tapi nggak apa-apa, ini namanya race kotakan aja. Jadi apa adanya seperti ini, kita coba turunin. Oke, Jepin, lah kelontang sendiri tuh tadi yang black ya. Kita lihat yang smoke ini belok kelontang lalu masuk lagi. Ini jurus baru nih kayaknya nih dari Gun Blaster ya, si Rion Cusco nih jurusnya nih. Oke, masih dilanjutkan di track ya. Kita lihat apakah Tamiya masih bisa bertahan walaupun tadi sudah berhasil mengambil posisi dari Jepin ya. Dan kita ada di sini yang Clear Smoke rupanya belok dan kelontang guys. Ini kayaknya memang ada faktor dari roller ya, karena dia nggak kuat belok di situ. Sepertinya mungkin karena kelontang nabrak dan sebagainya, rollernya mungkin agak loss atau gimana gitu ya. Ya udah, kita biarin dulu untuk yang Tamiya. Di sini kelihatan Tamiyanya sangat stabil ya. Tamiya lagi aman. Dan kita coba tangkap deh kalau gitu, kita ambil. Tidak ada kendala, Tamiya original masih paling stabil di sini. Dan kita akhiri guys untuk test run kita hari ini. Nah, jadi itu dia. Gimana menurut kalian? Kalian kira-kira di antara 3 Gun Blaster ini milih yang mana? Mau yang keren ada LED unitnya? Mau yang bodi ringan, stabil, yaitu Tamiya original dengan bodi polikarbonat, atau yang agak-agak garang dengan warna smoke gelap ya, itu yang dari Jepin dengan body smoke hitamnya guys. Nah, jadi ketiga kit seperti ini. Kalau kalian berminat dengan ketiga kit ini, langsung aja cek di link belanja ya, atau link shop yang ada di sudut layar kalian, dan juga kalian bisa cek di deskripsi, ada juga linknya. Jadi kepastikan kalian bungkus kitnya biar nggak kehabisan, dan ketiga kit ini semuanya layak untuk dikoleksi guys. Nah, kira-kira nih video berikutnya apa lagi yang ingin kalian lihat ya. Jadi ada beberapa, bahkan banyak nih kit-kit rilis baru yang belum sempat saya unboxing dan review ya. Jadi pastikan kalian tunggu video-video berikutnya. So kalau kalian nih penasaran dengan kit-kit merek lain yang non Tamiya, pastikan cek di playlist review saya ya. Jadi di situ saya review berbagai merek dan saya jelaskan juga kelebihan kekurangan. Ada yang isinya kit A tapi covernya kit B. Nah, nggak boleh marah guys kalau kayak gitu. Namanya juga kit KW ya. Jadi nggak boleh terus kalian merasa kecewa, baper, lalu kalian bikin drama gitu ya di sosmed. Oke, namanya juga beli kit KW, namanya kit replika ya. Ada aja yang pasti seperti itu. Kadang dapat 2 stiker, kadang ada pinion gearnya, kadang terminalnya kurang dan sebagainya. Jadi kalau kalian mau yang kualitas dan QC-nya terjamin, pastikan beli Tamiya original guys. Sudah terjamin dan tidak mungkin ada miss sama sekali. Ya udah, jadi itu aja guys video singkat dari saya. Nikmatin video sisa untuk slow motionnya ya. Pastikan kalian subscribe, aktifkan notifikasi biar gak ketinggalan video saya lain yang pasti lebih seru juga. Dan kita berjumpa kembali di video berikutnya. See you guys.